Mas Gibran Rakabuming Raka bakal tidak dilantik sebagai wakil presiden ini masih terus berseliweran di media sosial. Entah apa sih inginnya netizen ini sehingga sampai hari ini masih menghendaki Mas Gibran Rakabuming ini tidak dilantik sebagai wakil presiden. Padahal sudah jelas ya, KPU sudah mengumumkan bahwa Mas Gibran Rakabuming Raka ini adalah wakil presiden terpilih pada pemilu 2024 yang dalam 5 tahun ke depan ini akan mendampingi Pak Prabowo Subianto sebagai presiden dan wakil presiden. Nah, bicara soal isu yang mengatakan bahwa Mas Gibran Rakabuming Raka bakal tidak dilantik sebagai wakil presiden ini bermacam-macam pemicunya ya. Yang diantaranya adalah isu yang beberapa waktu lalu sempat ramai terkait jet pribadi. Padahal jelas ya, jet pribadi itu yang menumpangi adalah Mas Kaisang Pangarep, adiknya Mas Gibran. Bukan Mas Gibran yang naik. Tetapi itu digandeng-cenengkan sampai dibawa kemana-mana. Akhirnya Mas Gibran Rakabuming ini ya menjadi ketempuhan ya. Lalu ada lagi yang berkaitan dengan akun Fufu Fafa. Akun Fufu Fafa ini disebut-sebut sebagai akun lama Mas Gibran Rakabuming. Rame lagi ya, karena isi dari akun ini ada nada-nada hinaan terhadap Pak Prabowo Subianto. Tapi kalau memang ini benar akun Mas Gibran lama, pada saat itu tahun 2014 pemilu dan 2019 pemilu, Pak Jokowi, ayah dari Mas Gibran ini menjadi rivalnya Pak Prabowo Subianto. Dan kondisi politik saat itu memang sangat panas ya. Sehingga mungkin ini memicu Mas Gibran Rakabuming Raka meluapkan isi perasaannya lewat akun Fufu Fafa itu. Mungkin loh ya. Tetapi Mas Gibran menampik jika akun Fufu Fafa itu adalah miliknya. Bahkan ini juga disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika bahwa akun Fufu Fafa itu bukan milik Mas Gibran Rakabuming. Ada juga isu soal dugaan korupsi. Terkait hal ini, salah seorang akademisi yaitu Pak Rocky Gerung menyebut bahwa Mas Gibran ini kerap ditemui oleh menteri-menteri Pak Jokowi yang datang menghadap memberikan setoran. Jadi kayak bos sopir angkot dapat setoran. Terkait hal ini, Pak Rocky Gerung dilaporkan kepada pihak kepolisian. Karena mungkin pendukung Mas Gibran ini ya geram juga ya, Mas Gibran dituduh menerima setoran dari para menterinya Pak Jokowi. Selain itu juga ada yang terkait dengan ijazah Mas Gibran. Jadi di media sosial itu ada yang menyebutkan bahwa soal ijazah ini bisa berpotensi mengganjal dan membuat Mas Gibran Rakabuming tidak dilantik sebagai wakil presiden. Padahal kita tahu ya, Mas Gibran Rakabuming Raka ini kan kalau kita melihat dari berbagai jejak digital adalah sarjana lulusan Singapura kalau nggak salah. Terkait soal ijazah lulusan Singapura atau sarjana lulusan Singapura, ini saya ada sedikit cerita. Yaitu cerita tentang seorang anak muda yang katanya pandai, pinter, cerdas, kuliah, mendapatkan beasiswa di Singapura. Saya nggak sebutkan apa nama perguruan tingginya ya. Tapi yang jelas anak muda yang disebut-sebut sebagai anak yang pinter, pandai, cerdas ini katanya mendapat beasiswa sekolah di Singapura. Pada saat anak muda yang pandai, pinter, dan cerdas ini mendapatkan beasiswa kuliah di Singapura, ia belum lulus SMA. Artinya ia masih
berijazah SMP. Karena SMA-nya kalau nggak salah kelas 1 atau kelas 2 gitu ya. Jadi belum punya ijazah SLTA atau setara dengan SLTA. Ia kuliah di Singapura. Singkat cerita, ia selesai kuliah di Singapura sebagai sarjana lulusan luar negeri. Ia pulang ke Indonesia. Setelah ia pulang ke Indonesia, ia ingin mendedikasikan dirinya mengabdi untuk Republik ini. Ia ingin mengabdi lewat jalur politik. Lalu ia punya niat ingin maju sebagai anggota legislatif. Pada saat ia ingin maju sebagai anggota legislatif, ini memang ada keraguan apakah bisa diterima atau tidak. Karena sejauh ini belum memiliki ijazah SLTA atau sederajat dengan SLTA. Sedangkan ia sudah menyandang predikat seorang sarjana lulusan luar negeri. Karena kalau kita lihat di Indonesia ya, jenjang sekolah sampai perguruan tinggi itu biasanya dimulai dari TK, SD, SMP, SLTA, baru perguruan tinggi. Sebelum kita lulus SLTA atau sederajat, memang kalau di Indonesia kita belum bisa masuk jenjang kuliah perguruan tinggi. Sehingga si anak muda yang pintar dan cerdas ini mempunyai keraguan apakah ijazah formal lulusan luar negeri, sarjana Singapura tanpa ijazah SLTA ini bisa diterima sebagai calon anggota legislatif. Pada saat itu memang saya mendengar sempat akan mencari cara agar bagaimana bisa mendapatkan ijazah setara dengan SLTA, yaitu ikut kejar paket C. Tetapi saya tidak tahu kelanjutannya seperti apa, apakah ia jadi ikut kejar paket C atau tidak. Karena setelah itu saya sudah jarang bertemu dan jarang berkomunikasi lagi. Lalu apakah terkait isu Mas Gibran Rakabuming bakal tidak dilantik yang berkaitan dengan ijazah, ini ada hubungannya dengan anak muda pintar dan cerdas lulusan Singapura yang belum lulus SMA itu? Tentu saja enggak ada hubungannya. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pentingnya sebuah wawasan pengetahuan umum. Dan terkait isu soal Mas Gibran Rakabuming Raka bakal gagal dilantik yang sampai hari ini masih ramai berseliweran di media sosial, bagi saya ini percaya nggak percaya ya, karena KPU sudah mengumumkan bahwa Mas Gibran Rakabuming Raka ini adalah wakil presiden terpilih pemilu 2024 yang sudah diagendakan akan dilantik pada bulan Oktober 2024 yang akan datang dan akan menjabat sampai 2029. Oke.